Selamat siang rekan-rekan. Khususnya rekan-rekan yang tergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami akan memberikan pendapat hukum atau legal opinion terkait dengan video yang akan kami tayangkan sehubungan dengan dilaksanakannya penandatanganan PKS atau Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Ombudsman Republik Indonesia. Adapun Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Pajak dan Ombudsman RI diwakili oleh Ketua Ombudsman RI. Dalam hal ini, perjanjian kerjasama ini dilaksanakan tentunya sehubungan dengan adanya kasus yang menurut kami merupakan cikal bakal dilaksanakannya PKS ini. Untuk mengetahui perkara apa atau kasus apa yang melatar belakangi munculnya PKS ini, tentu kami akan tampilkan videonya dan kami akan memberikan video reaction terhadap kejadian itu. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa PKS ini telah dilaksanakan 4 bulan yang lalu, namun kami baru berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan video reaction atau pendapat hukum sehubungan dengan PKS ini. Untuk menghemat waktu, maka kami akan sampaikan kegiatan PKS ini yang tentunya dimulai dari pembukaan dan nanti kami akan memberikan video reaction terkait dengan pendapat Direktur Jenderal Pajak, kemudian pimpinan Ombudsman RI yang membawahi perpajakan. Kita ikuti video berikut ini. Kami mohon perhatiannya. Untuk lebih hikmatnya acara ini dimohon kepada seluruh hadirin yang mengikuti acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ombudsman Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia agar berkenan untuk mengubah nada dering pada alat komunikasi menjadi mode getar atau silent serta mengikuti arahan dari MC selama acara berlangsung. Terima kasih. Ya, rekan-rekan, jadi video ini akan menggambarkan mengenai kegiatan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Ombudsman Republik Indonesia. Kita ikuti video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Ombudsman Republik Indonesia, yang kami hormati Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, yang kami hormati anggota Ombudsman Republik Indonesia selaku pengampu keasistenan utama 3, yang kami hormati Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang kami hormati staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak, yang kami hormati staf khusus, Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, yang kami hormati Direktur Peraturan Perpajakan 2 Direktorat Jenderal Pajak, yang kami hormati Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas, Direktorat Jenderal Pajak, yang kami hormati Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Direktorat Jenderal Pajak, yang kami hormati Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di lingkungan Jakarta, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, yang kami hormati pejabat tinggi Pratama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, yang kami hormati para Kepala Keasistenan Utama Ombudsman Republik Indonesia, serta yang kami hormati hadirin undangan sekalian. Rekan-rekan, acara ini dihadiri begitu banyak pihak yang terlibat, baik dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak Ombudsman RI. Dan ini membuktikan bahwa PKS ini menjadi sangat penting. Kita ikuti video selanjutnya. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ombudsman Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Rekan-rekan, kami akan langsung memberikan pendapat hukum atau legal opinion sebagai video reaction terkait dengan pernyataan daripada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Berikut videonya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Muhammad Najih, Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Bobi
Hamzar Rafinus. Oh, tadi melanjutkan di sebelah mungkin ya. Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia yang saya hormati juga Pak YK. Pak YK Hendra Fatika. Saya apanya yang cuma satu kata di depan Pak YK, Pak. Anggota Ombudsman Republik Indonesia yang paling sering ketemu sama saya nih Pak di kantor dan juga di mana-mana. Dan juga Bapak dan Ibu dari Ombudsman Republik Indonesia, izin saya datang ke sini membawa banyak pasukan Pak Ketua. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa PKS ini dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu Ombudsman RI dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Direktur Jenderal Pajak yang diwakili oleh Bapak Suryo Utomo mengakui bahwa tim yang hadir pada pelaksanaan PKS ini dari pihak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia sangat banyak sekali. Seperti yang tadi telah kami sampaikan. Ini menandakan bahwa PKS ini sangat penting dan merupakan titik awal dari bersih-bersih Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menghindari dugaan pelanggaran maladministrasi sebagai lembaga yang memberikan layanan publik atau sebagai pejabat yang melaksanakan pemberian layanan publik. Oleh karena itu, kita akan ikuti video berikutnya. Mungkin yang pertama Bapak Iwan, sebelah sana staf ahli Menteri Keuangan bidang penegakan hukum. Jadi saya itu Dirjen Pajak yang dikasih tugas dan dititipi bukan hanya orang Pak, termasuk staf ahli pun juga dititipkan untuk bantuin saya Pak. Saya punya 3 Pak, Alhamdulillah. Satu di antaranya Pak Iwan, kemudian Rekan-rekan, tadi kami sudah sebutkan yang hadir salah satunya adalah staf ahli Kementerian Keuangan, dan Pak Dirjen Pajak sudah menyebutkan ada 3 staf ahli Kementerian Keuangan ya hadir dalam PKS ini. Itu menandakan bahwa PKS ini sangatlah penting. Kita lanjutkan. Dan ada Pak Justinus Prastowo di sebelah Bapak. Ini adalah staf khusus Menteri Keuangan bagian halo-halo Pak, komunikasi strategis. Jadi kami selalu berusaha untuk mengkomunikasikan cerita, termasuk yang hari ini kita ketemu, coba nanti kita komunikasikan, kita amplifikasi kepada masyarakat secara umum. Yang kedua adalah Pak Justinus Prastowo yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah staf khusus Kementerian Keuangan bidang komunikasi strategis. Kami lanjutkan. Saya juga membawa beberapa direktur saya Pak di kantor pusat, Pak Teguh, Bu Lucy, kemudian Pak Dodi, karena urusannya banyak Pak di sana Pak. Pak Teguh urusannya dengan bantuan hukumnya, ini mohon maaf sekalian saya nge-review Pak. Bu Lucy urusannya dengan ke-SDM-an kami Pak, kepatuhan internal ya galak Pak dia Pak. Dan Pak Dodi yang sering dilaporkan ya Pak Dodi Pak. Pemeriksaan yang kadang-kadang nggak selesai dan bahkan memberikan aroma yang berbeda. Serta Bu Ewi lupa nih kantor pusat saya satu nih. Ini bagian humas saya yang suka halo-halo juga ini Pak. Kemudian Direktur Jenderal Pajak juga menyampaikan bahwa yang bersangkutan membawa 4 direktur dari kantor pusat yang tadi sudah disebutkan. Kami lanjutkan. Dan juga nggak lupa Pak, saya ajak teman-teman Kanwil di Jakarta. Kami punya 8 Kakanwil di Jakarta. Jadi hari ini kami kumpulkan, nggak usah saya satu-satu perkenalkan ya. Ya paling tidak, karena keseharian kami yang ada di lapangan adalah Kakanwil. Jadi paling tidak beliau-beliau juga tahu kira-kira apa yang kita lakukan di tingkat pusat dan mengcover apa yang dilakukan oleh teman-teman saya di wilayah. Dan di masing-masing Kanwil biasanya punya sekitar 10 sampai dengan 15 kantor pelayanan pajak Pak. Jadi operasionalisasi kami ada di kantor pelayanan pajak. Kami memiliki 352 kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Kemudian ada sekitar 260 kantor setingkat di bawah kantor pelayanan pajak dengan kami punya 34 kantor wilayah. Jadi izin Pak Ketua, Pak Anggota, bahwa di kantor-kantor kami inilah sebetulnya interaksi kami dengan wajib pajak ada. Mulai dari pelayanan, minta nomor pokok wajib pajak, bayar, ngelapor gitu ya Pak ya. Kemudian bertanya, bercerita mengenai treatment perpajakan ataupun polisi perpajakan, mereka bertanya. Tapi di sisi yang lain ada semacam tanda kutip penegakan hukum, mulai dari pengawasan Pak. Kami ngawasin wajib pajak, kami meriksa wajib pajak, dan beberapa kejadian kami juga nyidik wajib pajak.
nagih wajib pajak dengan, ya kalau pajak pasti rada maksa Pak. Kayak tadi beliau tadi sampaikan kalau dirjen yang paling sakti itu dirjen anggaran Pak, karena urusannya dengan anggaran potong-potong tambah-tambah Pak ya. Kalau saya mungkin dirjen yang paling kejam barangkali, itu saja barangkali. Karena kami meminta pajak, sesuatu yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negaranya. Jadi karena aktivitas kami yang begitu kental nih Pak Ketua, Pak Anggota, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sangat jamak terjadi masyarakat wajib pajak itu merasa kok saya diperlakukan berbeda. Rekan-rekan, Direktur Jenderal Pajak juga menyampaikan bahwa pada acara PKS ini yang bersangkutan membawa 8 kepala kantor wilayah di DKI Jakarta. Sekali lagi ini menandakan bahwa PKS ini menjadi sangat penting sebagai titik awal untuk melakukan bersih-bersih atau benah-benah Direktorat Jenderal Pajak dari dugaan pelanggaran maladministrasi yang tentunya akan diawasi lebih ketat lagi oleh Ombudsman RI karena sudah dilakukannya PKS atau perjanjian kerjasama ini. Kami lanjutkan. Inilah yang mendasari para wajib pajak khususnya dan juga beberapa yang lain kadang-kadang suka memberikan respon yang sedikit berbeda. Responnya macam-macam, aduan macam-macam, nah ini yang menjadi dasar kita untuk terus berinteraksi. Aduan tidak hanya ke Ombudsman terus terang saja. Aduan kami dapatkan karena kami juga memiliki komite pengawas perpajakan di Kementerian Keuangan. Terus aduan pun juga di tempat-tempat yang lain Pak, bahkan ke kantor polisi Pak. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak ini sehubungan dengan adanya pengaduan memang merupakan suatu kenyataan. Karena pengaduan atau laporan itu bukan hanya disampaikan kepada Ombudsman RI melalui keasistenan 3 bidang perpajakan, namun juga disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk tadi yang sudah disampaikan yaitu kepada Komwasjak, mungkin disampaikan kepada Kitsda, dan tadi Direktur Jenderal Pajak juga menyampaikan bahwa ada laporan kepada pihak kepolisian. Dan memang itu terjadi di lapangan rekan-rekannya, dan itu bukan merupakan fakta yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, namun merupakan fakta yang memang dalam praktek keseharian terjadi ya, sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran bukan hanya administrasi tapi juga dugaan pelanggaran hukum. Jadi tidaklah berlebihan bahwa ternyata laporan atau pengaduan itu tidak hanya dibatasi atau tidak hanya dapat diajukan kepada Ombudsman tapi juga kepada pihak-pihak terkait, dan itu memang benar adanya. Kami lanjutkan. Jadi kami diadukan di polisi, Bapak yang di sebelah sini Pak pernah sampai yang sudah dikeluarkan SP3 penyidikan Pak sebagai tersangka pada waktu itu karena pelaksanaan aktivitas kita. Rekan-rekan, ini menandakan bahwa salah satu pejabat di Direktorat Jenderal Pajak juga pernah dijadikan tersangka atau terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana. Sehingga perkara pajak lagi-lagi bukan hanya berkaitan dengan hukum administrasi atau maladministrasi, tapi ternyata sudah meluas sampai kepada dugaan pelanggaran tindak pidana atau sudah meluas kepada hukum pidana. Kami lanjutkan. Jadi kalau mungkin boleh kami sampaikan di forum ini, banyak aktivitas kita ini memang kental dengan bau hukum Pak. Jadi kami nyidik atas nama keadilan, kami sampai menyita, menggeledah segala macam kami lakukan, termasuk diantara juga pada waktu kami melakukan penagihan, upaya sita kami jalankan. Rekan-rekan, Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak itu kental berbau hukum. Dan memang kenyataannya hukum itu adalah panglima karena negara kita adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 konstitusi kita. Dan kalau kita menyadari bahwa pengenaan, kemudian pemungutan serta penagihan pajak adalah merupakan layanan publik, dan karena itu merupakan layanan publik tentunya harus didasari oleh hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, konstitusi kita juga mengatur dalam pasal 23A bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi sifat memaksanya itu adalah sifat memaksa yang diatur dengan undang-undang, bukan sifat memaksa yang diatur dengan kesewenang-wenangan. Karena sekali lagi, hukum adalah panglimanya. Kami lanjutkan.
Belum lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh Pak Dodi itu sampai kadang-kadang tempatnya pun disegel, Pak. Rekan-rekan, upaya paksa itu sekarang tidak dapat dilakukan lagi meskipun upaya itu masuk ke dalam pemeriksaan bukti permulaan. Jadi sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi, upaya paksa ya dalam pemeriksaan bukti permulaan telah dihapuskan, sehingga dengan demikian upaya-upaya paksa lainnya yang ada dalam pemeriksaan juga tentunya tidak dapat dibenarkan. Sehingga upaya penyegelan berkaitan dengan data atau dokumen juga seharusnya tidak lagi dapat dibenarkan. Kami lanjutkan. Inilah salah satu dinamika yang terus kami jalankan, karena kami berjalan berdasarkan undang-undang, ketentuan umum, dan tata cara perpajakan. Rekan-rekan, kami perlu mengomentari atau memberikan pendapat hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya dalam melakukan kegiatan apapun termasuk pemeriksaan pajak itu bukan hanya diatur dalam Undang-Undang KUP. Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa kegiatan pelaksanaan perpajakan itu jelas diatur dalam undang-undang sesuai dengan pasal 23A Konstitusi atau 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kalau kita cermati rumusan norma pasal 23A Konstitusi, maka tidak disebutkan di sana undang-undang KUP, namun semua undang-undang yang berkaitan. Jadi kalau kita mau bicara mengenai pelaksanaan kegiatan di bidang perpajakan, tentu salah satunya adalah Undang-Undang KUP. Tapi tidak melulu Undang-Undang KUP, karena pasal 23A tidak mengatur hanya mengenai Undang-Undang KUP. Yang disebutkan di sana adalah undang-undang. Jadi kalau kita bicara undang-undang, tentunya bukan hanya undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan formil ataupun material, tapi juga undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan daripada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kami lanjutkan. Oleh sebagian masyarakat barangkali kadang-kadang suka mengurangi kebebasannya atau merasa dipersempit kemampuannya, misalnya seperti itu. Dan yang mendasarkan mereka melakukan tanda kutip perlawanan adalah bentuk pengaduan segala macam. Tapi itulah dinamika yang kami hadapi, dan alhamdulillah ternyata panjang cerita Pak dari beberapa tahun yang lalu. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa sangatlah tidak mungkin wajib pajak itu melakukan upaya hukum kalau kemudian Fiskus atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak tidak diduga melanggar hukum. Kami berkeyakinan wajib pajak melakukan perlawanan karena yang bersangkutan merasa dizolimi dan perlakuannya tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Sangatlah tidak logis kalau kemudian Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwa tanda petik ada wajib pajak yang melakukan perlawanan karena merasa hak-haknya dirampas atau dizolimi, tapi kemudian tidak ada dasar hukum yang melandasi dugaan pelanggaran itu. Menurut kami justru karena wajib pajak merasa haknya dizolimi atau dirampas, kemudian perbuatan itu merupakan dugaan pelanggaran hukum positif yang berlaku, maka kemudian wajib pajak melakukan perlawanan. Jadi perlawanan wajib pajak itu pasti menurut kami sudah didasari oleh hukum positif yang berlaku dan perlakuannya patut diduga melanggar hukum, sehingga kemudian wajib pajak tersebut melakukan perlawanan. Kami lanjutkan. Dengan Ombudsman kami sering interaksi Pak. Jadi dilaporkan, ya saya dipanggil, kami datang, kami jelaskan. Karena pada prinsipnya kalau kami melihat namanya aduan itu kan ada dua hal sebetulnya. Benar dan kurang benar kan gitu kan. Saya nggak mengatakan tidak benar, benar dan kurang benar Pak. Kalau yang benar ya insya Allah yuk kita bareng-bareng kita lihat bersama-sama. Karena ada sisi-sisi yang memang harus kita jelaskan. Tapi kalau kurang benar ya mohon kiranya untuk kita selesaikan tanpa harus ditindaklanjuti yang aneh-aneh. Dan inilah yang kemarin alhamdulillah dengan Pak Anggota Pak YK beberapa kali saya ketemu dan coba kita lakukan upaya terobosan lah paling tidak.
Rekan-rekan, Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwa ada laporan yang benar dan ada juga yang kurang benar, ya. Sekali lagi kami perlu sampaikan bahwa kenapa wajib pajak melapor, karena tentunya wajib pajak merasa hak-haknya dirampas atau dizolimi. Tentu ketika merasa hak-haknya dirampas, yang bersangkutan sudah mempunyai dasar hukum yang melandasi laporan atau pengaduan tersebut. Jadi menurut kami, laporan atau pengaduan itu tidak bisa juga dikatakan benar dan kurang benar. Semua pengaduan harus dianggap benar sampai kemudian dibuktikan sebaliknya. Jadi asumsi yang harus dimiliki oleh masyarakat termasuk Direktur Jenderal Pajak adalah pengaduan atau laporan harus dianggap benar pada awalnya sampai kemudian dibuktikan sebaliknya oleh Ombudsman RI setelah dilaksanakannya pemeriksaan. Kami lanjutkan. Jadi sebelum dari Ombudsman memanggil, paling tidak yuk kita verifikasi terlebih dahulu case-nya seperti apa. Karena yang kami harapkan, ya kalau memang case-nya memang betul-betul sudah clear, ya kita follow up. Ada berapa case yang kemarin di Malang ya Pak YK ya. Case-nya betul Pak, kejadiannya ada. Rekan-rekan, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan dalam PKS ini bahwa ada satu kasus yang benar-benar nyata dan terjadi dan sudah diakui oleh yang bersangkutan, di mana kasus tersebut adalah kasus yang terjadi di Malang, Jawa Timur. Menurut kami ya, dan menurut prediksi kami, kasus yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak ini adalah kasus PT Arion Indonesia pasca pemeriksaan oleh pemeriksa pajak di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3. Jadi menurut kami kasus PT Arion Indonesia ini sudah sangat viral, sangat terkenal, dan sekarang menurut kami kasus ini sedang bergulir di pengadilan pajak. Menurut kami itu yang dimaksudkan. Namun Direktur Jenderal Pajak tidak menyebutkan nama wajib pajak atau nama perusahaan yang bersangkutan. Namun yang bersangkutan telah menghubungi kami juga untuk memberikan pendapat atau keterangan sebagai ahli di pengadilan pajak sehubungan dengan perkara yang sedang diajukan gugatan kepada pengadilan pajak. Kami lanjutkan. Ya, akhirnya intermediasi dan kemudian diskusi juga disampaikan dan alhamdulillah teman-teman menjelaskan dengan lebih clear. Pak YK ada di tengah-tengah, wajib pajaknya ada. Jadi sebelum, kalau bahasanya itu pre-assessment court lah kira-kira. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa hukum formil di bidang perpajakan, termasuk yang diatur dalam Undang-Undang KUP itu tidak mengenal yang namanya pre-assessment court. Bahkan upaya hukum yang diatur dalam Undang-Undang KUP yang bisa dimaknai sebagai upaya administratif itu tidak mencakup pre-assessment court. Ya, kalau kita bicara court tentunya hanya ada di pengadilan pajak. Kalau kita bicara mengenai pemeriksaan quality assurance tentunya ada di Kanwil. Dan itu bukan merupakan pre-assessment court. Kalau kita bicara mengenai permohonan pembatalan SKP, itu juga bukan merupakan pre-assessment court, tapi itu domainnya ada di Kanwil. Begitu juga dengan permohonan pembetulan, itu juga ada domainnya di Kanwil maupun di KPP, dan itu juga bukan merupakan pre-assessment court. Jadi menurut kami terminologi pre-assessment court itu sebenarnya bukan merupakan terminologi yang diatur dalam ketentuan perpajakan, baik itu ketentuan yang mengatur mengenai hukum formil maupun ketentuan yang mengatur mengenai hukum material. Kami lanjutkan. Nah, kalau itu kita bisa tuntaskan, lebih enak kita menjalankan aktivitas kita masing-masing. Rekan-rekan, Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwa dengan adanya kasus PT Arion Indonesia yang sudah dimediasi oleh Ombudsman RI, yang tentunya kami sudah sampaikan videonya berkaitan dengan notulensi rapat mediasi antara PT Arion Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak, yang nanti rekan-rekan bisa lihat videonya di link di atas ini untuk mendapatkan gambaran mengenai apa yang telah disepakati dalam mediasi yang difasilitasi oleh Ombudsman RI antara wajib pajak PT Arion Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak. Dan kami sudah memberikan komen atau pendapat hukum atau legal opinion berkaitan dengan notulensi rapat mediasi tersebut, ya. Karena ada hal-hal yang tidak disampaikan apa adanya oleh perwakilan Direktorat Jenderal Pajak ketika melakukan mediasi dengan wajib pajak PT Arion Indonesia, dan kami telah ungkap secara detail dan lengkap sehingga dapat memberikan masukan kepada rekan-rekan. Kami lanjutkan.
Ini yang menjadi landasan pada waktu kami bertemu dengan Pak YK dan beberapa tim dari Ombudsman. Yuk kita verifikasi di awal sebelum kasus betul-betul kita dudukkan. Kita teliti, di Ombudsman juga teliti, memanggil kami, dan kami akan memberikan respon yang lebih komplit terhadap apa case yang sedang dialami. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa Ombudsman RI adalah lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dalam rangka memberikan layanan publik kepada masyarakat agar masyarakat diberikan perlakuan yang sebaik-baiknya oleh lembaga lain di negara ini, atau dengan kata lain, lembaga ini dibentuk untuk memastikan bahwa lembaga lain tidak memberikan layanan publik atau tidak melakukan dugaan maladministrasi kepada setiap warga negara. Dan dalam konteks Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang memberikan layanan publik di bidang perpajakan, tentu ini merupakan juga tugas dan tanggung jawab daripada Ombudsman RI untuk melakukan pengawasan agar supaya Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan dugaan maladministrasi. Sehingga kemudian ketika Ombudsman RI menjalankan tugasnya, Ombudsman RI khususnya keasistenan 3 harus mempunyai kompetensi yang mumpuni untuk bisa memahami informasi yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak supaya ada keseimbangan kompetensi. Karena kalau tidak ada keseimbangan kompetensi, apa yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dianggap sebagai suatu kebenaran oleh Ombudsman RI. Oleh karena itu, kami dari P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia, sebenarnya dengan senang hati ingin memberikan masukan kepada Ombudsman RI khususnya keasistenan 3 yang membawahi bidang perpajakan dalam rangka memberikan masukan atau pelatihan kepada Ombudsman RI untuk memahami hukum pajak secara komprehensif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kami tentunya mendukung dan mengencourage Ombudsman RI dalam rangka mencari informasi sehubungan dengan hukum acara di bidang perpajakan, khususnya di luar pengadilan pajak, dalam rangka pelayanan publik yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat. Sehingga ketika Ombudsman RI melakukan pemeriksaan terhadap Direktorat Jenderal Pajak, para pemeriksanya sudah dengan mudah dapat mengetahui dugaan pelanggaran maladministrasinya di bagian mana. Dengan demikian, laporan masyarakat itu dapat dengan mudah diseleksi, ditindaklanjuti, dan kemudian diberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kami lanjutkan. Ada beberapa kejadian dan alhamdulillah kita bisa jalankan, Pak. Jadi secara policy bagus, secara hasil pun juga memuaskan, indikator kinerja pun juga jalan ya Pak YK ya. Jadi sama-sama kita mendapatkan, dan kami pun juga tenang Pak. Kalau kita bisa cover, teman-teman saya yang ada di lapangan ini pun juga merasa, oh yuk kita dalam pipeline yang sama. Karena kemarin waktu yang di Malang pun ya kami yang ada di pusat yang coba kita dudukkan. Rekan-rekan, kembali lagi kalau rekan-rekan ingin mengetahui perkara yang ada di Malang, khususnya di Kanwil DJP Jatim 3, maka rekan-rekan dapat melihat video-video kami sebelumnya sehubungan dengan apa yang terjadi di Ombudsman RI dalam rangka mediasi antara Direktur Jenderal Pajak dengan PT Arion Indonesia. Dan rekan-rekan juga dapat nanti melihat video-video persidangan yang sedang bergulir di Pengadilan Pajak. Yang sekarang menurut kami perkaranya sedang diperiksa oleh Majelis 3A, dan salah satu hakim yang menduduki jabatan ketua majelis juga adalah mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kanwil DJP Jatim 3. Sehingga kami berharap tentu pemeriksaannya dapat dilaksanakan dengan independen, proporsional, bebas, merdeka, dan mandiri. Kami lanjutkan. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila, dan saya pun juga memahami bahwa Ombudsman ini ada di seluruh Indonesia. Ini menjadi penting, kemarin kita duduk Pak YK, bagaimana kita membuat teman-teman Ombudsman di seluruh Indonesia dan kami yang ada di seluruh Indonesia juga bisa engage Pak. Bu, jadi ini yang menjadi penting, kalau kita bisa ngobrol di depan, paling tidak kasus-kasus bisa kita selesaikan lebih cepat lagi. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa di setiap provinsi ada Kanwil, dan tentunya di setiap provinsi juga ada kantor Ombudsman. Jadi tentunya rekan-rekan ketika punya kasus atau perkara di Kanwil masing-masing dapat melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman di wilayah masing-masing. Jadi tidak perlu kemudian mengirim surat kepada kantor pusat Ombudsman RI. Kami lanjutkan.
Nah kemarin kami dengan Pak Yekar merembukan yuk kita bikin PKS yuk kan gitu kira-kira. Ada beberapa isu yang coba kita dorong di PKS supaya penyelesaian aduan tadi menjadi lebih cepat. Kami tidak mencoba untuk mengurangi aduan, Pak. Karena aduan itu berasal sepenuhnya dari masyarakat. Mereka yang merasakan, mereka yang mengadu. Tapi bagaimana kita menangani inilah yang menjadi titik simpul pada waktu kita bergerak untuk sama-sama bersepakat membuat perjanjian kerjasama. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak itu memang sudah benar, bahwa setiap warga negara, setiap wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, dapat membuat laporan atau pengaduan kepada pihak terkait. Jadi setiap WP bisa melaporkan kepada Kitsda, kepada Komwasjak, kepada Ombudsman, atau mungkin juga melaporkan kepada pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Sepanjang memang dugaan pelanggaran hukum administrasi atau hukum pidana itu dapat dibuktikan. Oleh karena itu, sekali lagi tentunya PKS ini bukan merupakan upaya untuk menghambat, tapi upaya untuk mempercepat proses penyelesaian pengaduan. Karena setiap warga negara sesuai dengan konstitusi mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk juga menempuh upaya hukum. Kami lanjutkan. Untuk menangani kasus atau menangani aduan tentu dibutuhkan data dan informasi. Dan yang kemarin kita juga rembukan, diskusi, ngobrol, mana-mana yang kita bisa dudukkan, yuk kita dudukkan di awal. Supaya apa? Supaya tadi, nggak perlu kita ujung mengundang, tapi kita udah tahu kondisi case-nya sejak dini, kita bisa mitigasi dengan sebaik-baiknya. Dan ini kami pun juga sambut dengan baik, dan saya minta teman-teman saya yang ada di Jakarta dalam hal ini, paling tidak kita memiliki kesepahaman itu. Dan sepakat dengan yang disampaikan Pak Yeka tadi, setelah ini saya ingin kumpulkan juga nih Pak. Karena kami punya 34 kantor wilayah, 352 kantor pelayanan pajak setara eselon 3, dan ada sekitar 260-an kantor setara eselon 4. Heavy dengan aktivitas dengan wajib pajak. Nah, saya ingin kumpulkan nanti dengan teman-teman ombudsman di masing-masing daerah, yuk kita kumpul supaya penanganan yang ada di pusat maupun di daerah sama. Ini yang menjadi titik cerita PKS yang kita inisiasi ini. Rekan-rekan, Direktur Jenderal Pajak mengatakan dengan adanya PKS ini tentunya ada sinergi antara kantor Ombudsman RI di setiap wilayah dengan KPP setara eselon 3 atau kantor setara eselon 4 dan juga kantor wilayah setara eselon 2. Menurut kami ini adalah upaya yang baik, namun kami berharap bahwa PKS ini jangan dimaknai sebagai upaya untuk menghentikan laporan atau pengaduan. Dan tentunya kami berharap dengan adanya sinergi PKS ini, laporan masyarakat atau wajib pajak di masing-masing wilayah, ya, baik itu di wilayah yang kota maupun kabupaten, termasuk provinsi, kemudian tidak dihambat atau dihalangi laporannya oleh Ombudsman RI karena sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi menurut kami dengan PKS ini sebaliknya laporan pengaduan atau laporan masyarakat tentunya diharapkan lebih banyak lagi yang bisa diterima dan diakomodir dalam rangka memberikan layanan publik dan dalam rangka menghindari dugaan maladministrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi PKS ini jangan dimaknai sebagai upaya untuk menghambat laporan atau pengaduan, tapi harus dimaknai sebagai sinergi untuk terus mengakomodir semua laporan atau pengaduan, menanganinya dengan lebih cepat dan melakukan perbaikan ke depannya di internal Direktorat Jenderal Pajak. Kami lanjutkan. Dan kalau masalah data, saya minta tolong Pak Kanwil yang ada di sini, yuk kita bisa lebih clear lah kira-kira data seperti apa yang harus kita letakkan, karena ini adalah kasus, dan di sisi yang lain kami juga menjalankan ke patsun kerahasiaan data, jadi dengan PKS ini akan lebih memudahkan kita untuk saling sharing dan cerita mengenai data.
Rekan-rekan, bicara mengenai data dan informasi, Direktur Jenderal Pajak kembali mengulang mengenai kerahasiaan data. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa betul pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewajiban untuk merahasiakan data wajib pajak sesuai ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Dan apabila dilanggar, ada norma yang mengatur mengenai ancaman pidana. Namun perlu kami sampaikan bahwa kewajiban untuk merahasiakan data dan informasi tersebut menjadi hapus ketika kemudian itu diperlukan dalam rangka upaya hukum atau dalam rangka proses hukum yang terjadi yang sedang dilakukan oleh lembaga terkait. Jadi menurut kami harus dibedakan mana yang kemudian inisiatif pegawai Direktorat Jenderal Pajak, mana yang kemudian proses penegakan hukum. Kalau itu adalah proses penegakan hukum, maka tentu Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya tidak perlu ragu untuk memberikan data dan informasi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kalau kewajiban merahasiakan data dan informasi wajib pajak itu memang merupakan kewajiban pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau merupakan kewajiban Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya. Namun itu bukan merupakan kewajiban bagi wajib pajak. Kalau kita membaca rumusan norma pasal 34 ayat 1, jungto pasal 41 Undang-Undang KUP, maka yang wajib untuk merahasiakan data dan informasi WP itu adalah Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, bukan wajib pajak. Sehingga tidak ada kewajiban bagi wajib pajak untuk merahasiakan data dan informasi dirinya sendiri. Jadi kalau wajib pajak membuka data dan informasinya kepada publik, maka wajib pajak tersebut tidak dapat dikenakan pidana atau dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 34 ayat 1 jungto pasal 41 Undang-Undang KUP. Kami lanjutkan. Dan satu terakhir dapat kami sampaikan di sini bahwa peningkatan kapasitas menjadi penting. Karena kasus pajak Pak, ini mohon maaf nih Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Ombudsman ya. Kasus pajak itu sangat variatif, macam-macam. Undang-undangnya aja ada 6 Pak. Rekan-rekan, kami sependapat dengan Direktur Jenderal Pajak. Kasus pajak itu sangat variatif ya. Bukan hanya masalah dugaan pelanggaran hukum administratif, tapi juga dugaan pelanggaran hukum pidana ya, termasuk dugaan pelanggaran hukum tata usaha negara ya. Oleh karena itu, karena variatif, kasus di perpajakan sangatlah besar dan banyak, maka tentunya Direktur Jenderal Pajak mengharapkan Ombudsman RI untuk menambah kapasitas, atau dengan kata lain, Direktur Jenderal Pajak ingin menyarankan Ombudsman RI untuk meningkatkan kompetensi khususnya SDM-SDM yang ada di Ombudsman RI untuk lebih mengetahui lagi hukum pajak dengan baik dan berbagai dinamika yang berkaitan dengan kasus-kasus yang muncul sehubungan dengan pelanggaran hukum pajak tersebut. Kami lanjutkan. Undang-undang kami itu ada 6, PPH ada, PPN pajak pertambahan nilai ada, PBB ada, Bea Materi ada, itu 4 undang-undang material. Belum lagi yang sering disangkut ceritakan undang-undang penagihan dengan surat paksa, satu undang-undang sendiri. Belum lagi kita bicara undang-undang KUP, tata cara berinteraksi kita dengan wajib pajak. Minimal kami punya 6 Pak. Belum lagi nanti kita ngikut undang-undang pidana pada waktu kita melakukan penegakan hukum. Nah, rekan-rekan, perlu kami ingatkan sekali lagi, tentunya bukan hanya 7 undang-undang saja yang tentunya harus dipahami oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, tapi seperti yang tadi kami sampaikan, pasal 23A Konstitusi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ya, jadi semua undang-undang yang mengatur mengenai perpajakan atau yang mengatur mengenai pajak, termasuk bea masuk, tentunya harus menjadi rujukan, dan tentunya Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya harus tunduk kepada undang-undang tersebut, termasuk undang-undang administrasi pemerintahan. Kami lanjutkan. Maksud saya, ya kita memulai dari sesuatu. Setelah PKS ini, mungkin teman-teman saya minta sharing. Kira-kira bagaimana kita melakukan aktivitas sehingga minimal kita memiliki pemahaman perspektif yang sama terlebih dahulu pada waktu menjalankan undang-undang. Nah, baru kita bicara data, kita verifikasi sampai titiknya tadi, apa follow up yang akan kita tindak lanjuti. Jadi gambarannya itu, dan saya sangat mengucapkan terima kasih Pak mewakili institusi, Pak Ketua, Pak Anggota, dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di Ombudsman. Insya Allah semuanya kalau kita bisa berjalan bersama, tidak ada yang sulit untuk kita lakukan, tidak ada yang terlewatkan apabila kita bisa melaksanakannya dengan bersama-sama.
Rekan-rekan, tadi Direktur Jenderal Pajak sudah menyampaikan bahwa Ombudsman RI disarankan untuk meningkatkan kapasitas. Namun perlu kami sampaikan juga dalam tataran praktek, banyak sekali jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memang masih kurang mumpuni dalam bidang hukum pajak. Karena mereka sebagian besar fokus kepada akuntansi pajak sehingga kemudian melewatkan penerapan hukum pajak dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas di bidang perpajakan. Oleh karena itu, sebenarnya kalau melihat fakta di lapangan, selain daripada Ombudsman RI juga harus meningkatkan kapasitas, maka menurut kami jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak juga harus meningkatkan kapasitas khususnya mengenai pemahaman hukum pajak, sehingga apa yang dilakukan di KPP maupun di Kanwil termasuk di kantor pusat telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Sekali lagi kami sampaikan bahwa yang dimaksud undang-undang itu dalam pasal 23A Konstitusi bukan hanya undang-undang di bidang perpajakan, tapi undang-undang lain yang berkaitan sepanjang mengenai perpajakan. Kami lanjutkan. Dan mudah-mudahan ke depan memberikan dampak yang baik bagi kita, bagi Ombudsman, bagi kami, dan juga bagi organisasi, dan juga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga menjadi semakin lebih tinggi. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rekan-rekan, dengan adanya PKS ini diharapkan kepercayaan masyarakat, terutama wajib pajak, bisa meningkat berkaitan dengan layanan publik yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, supaya layanan yang diberikan kepada masyarakat semakin minim pelanggaran maladministrasi. Dengan demikian, pelayanan itu dapat memberikan kepuasan kepada warga masyarakat, dan dengan demikian kepercayaan bisa meningkat. Oleh karena itu, sangat penting PKS ini untuk ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI dan juga Direktorat Jenderal Pajak.